sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus bersama-sama. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh-sungguh anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan berikan kesempatan menikmati kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan, kembali kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, dan kami mau mendasarkan kehidupan kami melalui firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya serta mengimani melalui firman Tuhan inilah kami semakin diperlengkapi untuk mempersaksikan nama Kristus di dalam menghadapi setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, ketika kita menghadapi persoalan atau pergumulan kehidupan, kadang-kadang kita merasa sendirian dan kita nggak mampu. Mungkin kita merasa, Tuhan saya nggak mampu nih hadapi persoalan, saya kurang ini, saya kurang itu, persoalannya berat sekali. Maka dari itu saudara-saudara, terkadang juga Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan dan bukan kita sendiri yang menyelesaikan. Tetapi Tuhan mengirimkan orang-orang tertentu untuk membantu kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan yang ada. Dan itu juga pernah terjadi di dalam perjanjian lama saudara-saudara. Tepatnya pada waktu itu ketika bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan, Tuhan hidup kami ditindas oleh kerajaan besar bernama Mesir. Kami diperlakukan tidak baik, kami dianiaya. Maka dari itu bangsa Israel menangis kepada Tuhan. Bangsa Israel berkeluh kesah, bangsa Israel curhat sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan mendengarkan curhatan orang Israel. Maka dari itu Tuhan memutus, Tuhan memilih Musa untuk memimpin keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika Tuhan berjumpa sama Musa, ternyata Musa malah justru tidak pede. Musa merasa dirinya tidak mampu. Waduh Tuhan, saya disuruh memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Waduh, apa mungkin toh Tuhan? Apa bisa toh? Apa itu sesuatu yang masuk akal toh? Saya tidak mungkin bisa memimpin bangsa Israel keluar, apalagi lawannya Mesir. Saya kan tidak bisa berkata-kata, saya kan sulit ngomong, saya kan sulit untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, itu yang terjadi sama Musa, saudara-saudara. Musa merasa dirinya tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebuah persoalan bagi dirinya sendiri. Namun di tengah kesulitan itulah Tuhan berkata kepada Musa. Kita bersama-sama buka dalam Keluaran pasal 4 ayat 14 sampai 16. Keluaran pasal yang keempat ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Nah, saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, dari sini kita melihat bahwa yang namanya persoalan pasti dihadapi oleh banyak orang, termasuk Musa. Musa melihat persoalan dalam hidupnya ini sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Tidak mungkin dia melalui, tidak mungkin dia bisa ngomong di depan Fir'aun, Raja Mesir yang luar biasa. Tetapi di tengah ketidakmampuannya itulah Tuhan mengutus Harun kakaknya untuk menolong, untuk membantu Musa menghadapi kenyataan, menghadapi tugas perutusannya, menghadapi apa yang dilalui. Maka dari itu saudara-saudara, disinilah kita melihat kadang-kadang Tuhan itu tidak langsung menghilangkan persoalan kita, tetapi mengizinkan kita menghadapi dengan orang-orang tertentu. Tuhan mengutus orang-orang tertentu untuk menolong kita menghadapi persoalan, menghadapi tugas, menghadapi kenyataan hidup. Sehingga kita nggak menghadapinya sendirian, tetapi kita menghadapi dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong Anda dan saya. Oleh sebab itu saudara-saudara terkasih Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan, kalau kita punya persoalan, kita punya pergumulan, kita punya permasalahan yang belum diselesaikan, mungkin di keluarga, mungkin di tempat kerja, mungkin di gereja, berdoalah. Bisa jadi Tuhan akan kirimkan orang-orang tertentu
untuk menghadapi persoalan itu bersama-sama dengan Anda dan saya. Kita diberikan partner untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Bisa saja persoalan itu kita hadapi bersama dengan suami kita, dengan istri kita, mungkin dengan saudara kita, sehingga kita bisa menghadapi persoalan keluarga dengan anggota keluarga. Mungkin kita juga bisa menghadapi persoalan di dalam pekerjaan kita dengan apa? Tuhan mengirimkan mitra kerja, mengirimkan teman-teman supaya kita bisa mengerjakan bersama-sama. Sehingga target bisa dipenuhi, sehingga penjualan bisa tetap terpenuhi karena Tuhan menolong melalui orang-orang sekitar kita. Mungkin dalam kehidupan bergereja kita sedang lelah dalam pelayanan, mungkin kita sedang capek dengan pelayanan, apalagi ini kan mau masuk Advent, Natal, mungkin kita sudah capek, lelah. Tetapi bisa jadi Tuhan berikan orang-orang tertentu supaya kita bisa menghadapi persoalan bersama dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong Anda dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus, lihatlah, kadang-kadang setiap persoalan tidak bisa kita hadapi sendirian. Tetapi bisa jadi Tuhan kirimkan orang-orang tertentu untuk menolong Anda dan saya. Bukan untuk menghilangkan masalah, tetapi menemani Anda dan saya hadapi persoalan itu. Amin. Kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Sungguh-sungguh anugerah Tuhan ketika saat ini kami kembali diingatkan bahwa dalam menghadapi persoalan kadang-kadang kami tidak bisa menghadapinya sendirian. Dan disitulah terkadang Tuhan izinkan orang-orang tertentu hadir dalam kehidupan kami untuk bersama-sama menghadapi setiap persoalan yang ada. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami dalam setiap pergumulan, setiap persoalan, kami tidak menyerah. Dan mampukanlah kami untuk menghadapi, dan bisa jadi mampukanlah kami untuk menghadapinya bersama-sama dengan orang-orang tertentu yang Tuhan kirim, supaya kami tidak lari dari kenyataan, namun kami tetap berdiri hadapi persoalan bersama orang-orang yang Tuhan izinkan bersama kami hadapi persoalan itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, dan mampukanlah kami hadapi persoalan, dan utuslah orang-orang tertentu mungkin untuk menemani kami hadapi persoalan hidup. Amin.